Selamat pagi, siang, dan malam bagi teman-teman yang mendengarkan podcast ini. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu namanya Mbak Cecilia Jatuh. Nah, kali ini kita akan berbagi bagaimana sih kehidupan dan prestasi dan juga bagaimana apa yang dilakukan oleh si Mbak Cecilia Jatuh ini. Nah, buat kalian adik-adik atau orang-orang yang misalnya tertarik untuk menghubungi dia, bisa follow Instagramnya di bawah ini. Ya, nanti kita akan sertakan di situ. Dan jangan lupa untuk kalian juga yang misalnya tertarik dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa di like, share, dan komen. Oke, kita kembali ke Mbak Cecilia Jatuh ya. Mbak Cecilia Jatuh, bisa perkenalkan Mbak Cecilia nih siapa sih namanya nih? Unik sepertinya Halo nih. semuanya. Makasih Halo. ya Ilham udah mengundang aku ke podcastnya dan perdana lagi ya kan untuk Iya, bener. podcast yang hari ini. Halo semuanya, nama aku Cecilia Jatuh Prabadatu. Orang-orang biasa panggilnya Jatuh sih. Jatuh, Jeti atau Cecil biasanya kalau belum terlalu kenal ya biasanya manggilnya Cecil gitu. Aku mahasiswa S1 Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada, sekarang lagi menempuh semester akhir. Oh, berarti kesibukannya apa nih? Mengerjakan skripsi atau gimana nih? Iya, aku lagi ngerjain skripsi. Kebetulan skripsinya datanya dari perusahaan, jadi aku memang harus kayak semacam kerja praktek gitu, tugas akhir Hmm. di perusahaan. Nah, dengar-dengar Mbak Cecil ini Betul juga banget. aktif aktif ngeblog ya, Mbak ya? Ya. Sebetulnya nggak aktif aktif banget ya. Kalau mau Hmm. dibilang aktif juga nggak. Kalau dibilang nggak aktif juga nggak. Jadi aku nulis sesempatku aja sih, karena aku bisa sharing di situ, bisa nulis-nulis keresahan aku, nulis-nulis tentang pengalaman aku juga di lewat blog gitu sih. Oh ya, buat teman-teman juga yang misalnya nggak tahu ya, ini blognya Mbak Cecilia, ini banyak sekali cerita-cerita yang menarik ya. Mulai dari awal pertama kali ngeblog itu, saya lihat tuh, wow, ini pertama tutorial blogging dulu ya, cara mengubah apa, membuat header. Tapi memang benar-benar menarik sih teman-teman kalau misalnya kalian lihat di blognya itu dari tampilannya dan juga apa yang disajikan di blognya itu. Dan juga sering sharing tentang OSN, terus kehidupan kuliahnya. Bahkan yang terakhir-terakhir ini bicara juga tentang pandemi. Wah, ini luar biasa. Teman-teman bisa nanti lihat di blognya. Barangkali nanti bisa dicek. Nah, nanti linknya akan saya sertakan di deskripsi. Oke, kita masuk ke Mbak Cecilia lagi. Mbak Cecilia ini emang terkenal itu ya, sudah cantik dan juga giat, juga pinter ya Mbak ya. Nah, ini banyak prestasi yang ditorehkan oleh Mbak Cecilia ini. Bahkan mulai dari SD kali ya, SD udah terkenal. Aku juga pernah baca di beberapa blognya temannya Mbak Cecilia itu memang panggilannya dulu Jat ya. Jat ya, waktu kecil ya. Oh, Iya, Jat. dari dulu emang dipanggilnya Jatuh sih. Oh, Jat. Jatuh. Nah, itu ada salah satu temannya Mbak Cecilia ini, Mbak Jatuh ini, kayak ya sangat terkagum-kagum dengan pinternya Mbak Jatuh ini. Oke, mungkin bisa diceritakan Mbak, selama ini tuh udah pernah dapat prestasi apa aja tuh? Oke, mungkin cerita dari awal aja dulu ya. Oh, boleh, Jadi boleh. sebenarnya, oh ya, oke. Jadi sebenarnya dulu waktu aku SD itu aku sebenarnya orangnya malesan banget. Jadi kalau misalkan di kelas itu ada 30 orang, aku itu dulu kayak mungkin ranking hampir 20 sampai 30. Jadi kayak kelas-kelas akhir gitulah Wow. untuk prestasi akademisnya di sekolah itu waktu SD. Nah, sewaktu itu aku punya saudara. Nah, saudara ini tuh kok rajin belajar banget gitu kan. Terus kayak, kamu ngapain harus rajin belajar gitu kan. Terus kayak aku melihat dia juga berprestasi juga di sekolahnya dia. Terus kayak aku termotivasi nih. Ternyata waktu itu ketika dia bisa berprestasi, itu dia bisa dapat hadiah gitu kan dari sekolahnya. Terus kayak aku juga pengen dong dapat hadiah. Terus akhirnya aku ngikutin tuh cara dia belajar gitu kan. Walaupun dulu juga belajarnya juga nggak masih SKS ya, sistem kebut semalam. Jadi sebelum ujian baru belajar gitu sih. Nah, akhirnya aku waktu itu mulai kelas 5 SD mungkin ya, itu mulai belajar sendiri dan akhirnya rankingnya juga meningkat-meningkat terus gitu dan mencoba memberanikan diri untuk ikut kompetisi itu sih. Itu pengalaman di balik semuanya ini sebetulnya. Oh, itu Jadi dari awal-awal SD, mulanya kali SMA ya. dan lain sebagainya. Iya, betul banget. Oh ya, itu menyambung sama tulisannya Mbak Jatuh ini juga tentang
ternyata yang terakhir kali kalau nggak salah itu Mbak Jato ini nulis ternyata aku itu apa judulnya aku lupa yang di terakhir, ternyata aku tuh Oh iya, ternyata punya aku punya skill. punya skill. Itu bisa diceritakan gimana itu? Jadi sebetulnya dulu aku juga nggak sadar gitu loh, aku tuh punya talenta atau skill apa aja sih gitu kan. Karena dulu kan juga cuma kerjaannya main doang gitu kan, kalau nggak nonton TV. Biasalah anak Iya. SD kalau pulang sekolah pasti nonton TV, tidur siang, apalagi coba. Ya itu, terus Hmm. akhirnya dari kompetisi-kompetisi yang pernah aku ikutin, kemudian aku juga ikut kegiatan di sekolah. Ada yang aku pengen sendiri, ada juga yang memang disuruh sama guru-guru aku. Jadi kayak dari situ aku juga menggali talenta atau skill di samping akademis ya, yang non akademis gitu. Kayak misalkan dulu aku pernah disuruh menjadi sinden dan pernah menjadi pendongeng juga gitu sih. Wah. Jadi datangnya bukan cuma dari aku tapi juga dari orang lain yang memberikan kesempatan. Oh, tapi berani ya Mbak Cecilia untuk mencoba sesuatu hal yang sekiranya wah ini kayaknya bukan aku deh. Tapi berani ya untuk dicoba itu ya. Oke. Waktu itu kan mikirnya kayak aku kan juga masih SD ya. Iya. Ya, dicoba aja deh. Kalau sekarang kan banyak insecurity gitu Iya, kan. benar-benar. Waduh, kalau aku kalah saing gimana? Kalau dulu kan masih kayak, aduh, yang penting berani dulu aja sih gitu. Iya. Apalagi dulu mungkin masih SD juga diiming-imingi sama wah kalau menang nih dapat dapat jajan nih, dapat uang nih gitu kali ya. Bener banget. Iya, memang dulu materialistik ya kita ya. Oke. Bahkan sampai sekarang mungkin ya. Oh ya, benar benar benar. Sampai dapat beasiswa ya. Wah, ngomong beasiswa nanti lagi nih. Oke. Mungkin tadi prestasi prestasi SD kali ya. Prestasi SD mulai dari Mbak Jatuh tadi mulai ya memberanikan diri untuk explore apa yang dia bakati dan apa yang dia bisa. Nah, sekarang kita masuk ke masa-masa SMP, SMA, bahkan sampai kuliah itu apa sebenarnya nih yang ditorehkan, yang udah dicatat nih atau yang udah dibuat sejarahnya sama Kak Jatuh ini? Oke, kalau SD mungkin tadi ya dongeng gitu. Sebenarnya pernah ikut OSN juga, tapi OSN-nya matematika waktu SD. Dan Waduh. itu ya cuma sampai tingkat kabupaten aja sih waktu itu. Ah, Dan kemudian waktu SMP aku ngelanjutin lagi OSN-nya, tapi OSN bidang IPS dan puji Tuhan itu sampai ke nasional, lombanya ada di Batam dan mendapatkan medali perak waktu itu. Kemudian waktu ah. SMP juga, waktu kelas 3 itu juga pernah ikut OSN, tapi bukan OSN IPS. Waktu kelas 3 itu OSN Astronomi SMA. Oh, SMA. Itu berarti yang SMP di Batam itu berarti ketemu sama Ilmi Hudaya ya, benar atau enggak ya? Iya, betul banget. Dan Nah, Umi Huda akhirnya satu sekolah SMA kan sama aku. iya, jadi ketemu ya di SMA ya. Ya, dia Iya, dari benar. SMP 2 Demak sih. Ya, SMP 2 Demak terus ya dia akhirnya sekolah di TN. Nah, dari prestasi yang OSN nih dulu sebenarnya bagaimana sih kok terjun mungkin dari matematika terus pindah nih, ini jauh banget kan, pindah dari eksak ke IPS dan ya terus berlanjut IPS-nya ke SMA. Nah, itu gimana itu? Waktu itu kan waktu SD kan nggak ada pelajaran geografi ya waktu itu. Ya, Geografi itu seingatku adanya waktu SMP SMA. kan. Ya, SMP ada di IPS. SMP, SMA ada. Nah, waktu itu SMP aku geografi ini asik banget sih. Maksudnya mempelajari tentang bumi dan segala kejadian alam yang ada di sekitar gitu. Makanya dari geografi itu aku akhirnya mencoba untuk ikut OSN IPS, walaupun OSN IPS juga ada ekonomi, ada sosiologi, sejarah dan sebagainya. Tapi awal mulanya itu dari si geografi itu sih. Oh, berarti memang awal memang tertariknya dari geografinya itu ya, berarti ya. Emang udah Iya, Bang. calon-calon geog geografis. Apa sih kalau misalnya sarjana tahunan Eh, gitu? Kita nyebutnya apa? Kalau aku namanya geologist. Oh ya, geologis. Oh ya, oke oke. Ya, Oke, nah dulu semenjak waktu proses itu kan OSN, kita tahu bahwasanya bagi teman-teman yang nggak tahu juga OSN kali ini udah berganti jadi
KN MIPA, kompetisi nasional matematika IPA. Nah, sekarang udah berganti nama itu, dan di kuliah itu ada juga namanya ONMIPA. Tapi ONMIPA IPS ada nggak ya? Masih ada kah? ONMIPA tapi bidang IPS? Di SMP ya? Nggak, kalau ONMIPA yang di kuliah, sampai di kuliah ini ada nggak? Nggak ada, nggak Nggak ada. ada ya. Adanya mungkin Nggak ada. lomba-lomba yang ngadain univ-univ gitu kali ya. Kalau Ya, betul banget. nah, oke, mungkin tadi udah diceritakan tentang prestasinya. Nah, kita mungkin pengen tahu nih ya Kak ya, tentang gimana sih dulu perasaannya ketika berjuang di dalam menggapai itu semua. Apakah dulu semulus apa yang kita lihat sekarang? Wah, ini dikenal bahwasanya Mbak Jatuh ini gampang kayaknya karena pinter gitu. Gimana sih sebenarnya di balik itu semua? Sebetulnya itu kan juga untuk mencapai OSN itu kan pasti ada pelatihan-pelatihan dari kabupaten, dari provinsi. Nah, itu dulu sempat merasa insecure juga ya, karena kan kita dipertemukan dengan orang-orang yang hebat juga, dengan orang-orang yang juga pintar di atas kita atau setara dengan kita atau mungkin di bawah kita juga dijadiin satu, itu jadinya kayak insecure, campur aduk Iya. kayak gitu. Dulu sebetulnya pernah ngerasa stres sedikit ya, padahal waktu itu masih SMP kan. Hmm. Ya, Iya. itu sempat ngerasa insecure gara-gara takut apakah aku bisa menunjukkan skill aku gitu. Hmm. Dan dulu pernah sih waktu SMP kayak aku punya teman nih dan dia tuh pernah salah paham nih sama aku waktu itu, salah paham terkait pertemanan biasa gitu kan. Terus akhirnya aku ini malah justru dimusuhin sama teman-teman satu kelas dia gitu, Oh, kayak iya. dikatain sok pinter, dikatain sok apa gitulah. Jadi kayak bener-bener campur aduk dan waktu itu bener-bener baru mau kompetisi. Nah, Hmm. karena itu aku akhirnya sedikit curhat sama guru aku yang dari SMP aku yang membimbing gitu kan. Bu, saya harus gimana gitu kan. Akhirnya ibunya juga merasa kayak ya udah kamu fokus aja dengan kompetisi kamu gitu. Lagian orang lain kan juga nggak bisa membuat kamu menang atau membuat kamu merasa bahwa kamu bisa mendapatkan itu. Itu semua tuh bisa didapatkan dengan perjuangan kamu sendiri gitu. Akhirnya ya mulai dari situ aku ya udah deh udah kacangin aja yang lain-lain yang Kacang. ngajakin aku tadi gitu sih. Itu pasti dia nggak itu ya, nggak keseleksi ya, seleksi sekolah atau gimana? Ya atau gimana? Biasanya gitu nggak sih ya? Iri hati gitu gimana? Iya, jadi ya memang biasanya gitu kan. Dulu-dulu kan juga misalnya perwakilan sekolah gitu kan, perwakilan sekolah yang dipilih cuma satu, tapi ya ini persaingan ketat tapi nggak keterima. Nah, terus nyebar rumor, wah itu mungkin 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 Mbak Jatuh ini keterima karena cantiknya bukan karena ilmunya gitu. Ada nggak rumor-rumor seperti itu kali? Nggak ada ya? Kalau ini kayaknya Mas Ilham lagi curhat ya. Oh, enggak ya? Masalah yang pernah Enggak. kayaknya Enggak. pernah mengalami gitu. Enggak. Gimana? Enggak ada Iya ya? sih, waktu itu enggak, bukan tentang itu. Jadi kayak pertemanan biasa, terus akhirnya malah merembetnya ke situ. Ah, ya sih, memang kalau misalnya temen dan orang-orang itu memang nggak bisa. Apa yang benar dikatain tadi Mbak Jatuh, nggak bisa gitu dia untuk menjadi kita menjadi kita terjamin menang itu enggak. Yang ada ya kita jadi nggak semangat, jadi mikir banyak hal, mikirin mereka kan. Iya, betul. Bener banget sih tadi Mbak Jatuh tadi bilang. Nah, tadi udah dari scene akademik ya Mbak ya. Maksudnya dari olimpiade. Kita merambah ke olimpiade yang sekiranya dulu di SMA kan berbeda nuansanya. Dulu yang benar-benar IPS, pure IPS semuanya, dan sekarang yang sekarang itu benar-benar fokus ke satu bidang. Kalau boleh tahu tuh IPS di SMA itu terpecah jadi apa aja ya Mbak ya? Dan apa yang diikuti Mbak itu gimana? Waktu itu kan sebetulnya waktu SMA itu kan awalnya aku masih ikut dengan astronomi ya, karena waktu SMP kan masih ikutan olimpiade astronomi. Terus akhirnya di SMA itu sebenarnya aku ngerasa stuck nih di astronomi, karena aku ngerasa kok belajarnya gini banget sih, kayak nggak ada perkembangan gitu. Jadi waktu itu tuh kita disuruh baca buku tebel banget kayak 10 cm gitu tebalnya.
Dan itu karena astronomi kan penurunan rumus doang ya isinya. Iya, Itu benar. nggak berhenti-henti di halaman 1 dan 2. Jadi ya udah stop di situ aja. Eh, Akhirnya aku ngerasa kok kalau misalkan kayak gini aku nggak bisa berkembang nih. Eh, akhirnya aku berpindah ke mapel yang lain, yaitu mapel kebumian, dan itu kan masih eh, satu inline dengan favorit atau kesukaan aku ya di geologi atau di mepet-mepet dengan geografi. Nah, akhirnya aku pindah ke kebumian, walaupun juga aku mulainya dari nol waktu itu, di kelas 2. hmm. Berarti pindah ke situ tentu mesti ada ketika tadi Mbak Jatuh itu udah mulai masuk ke scene OSN ini, pasti udah punya kenalan-kenalan banyak ya. Aku kira mungkin Mbak Jatuh juga kenal Helmi kan ya. Ya itu SMA 3 Iya, Semarang. betul. Oh ya, kenal ya. Iya, Kalau kakak kelasnya kenal Satria Yuda nggak ya? Tahu nggak ya? Satria Yuda. wah, aku kurang tahu Kurang sih tahu ya. kalau itu. Ya. Mm. Nah, kayak jadi Mbak Jatuh ini dulu SMA-nya di mana, Mbak? Di SMA Taruna Nusantara. Taruna Nusantara Magelang ya. Dia masih masuk Iya, Jawa betul. Tengah kan ya? Bukan Jogja kan? Mm-mm. Ya. Nah, di Iya, Jawa. bukan. Nah, dulu itu kalau dengar-dengar juga di Jawa Tengah itu kalau misalnya menyiapkan bibit-bibitnya ke nasional itu pasti ada istilahnya pelatihan daerah ya, pelatda gitu ya. Itu gimana pengalaman pelatda dari Mbak Jatuh ini? Ketemu orang banyak atau udah mulai insecure nih, udah sama satu kontingen malah wah ini kayaknya lebih jago dari aku atau gimana ini? Sebetulnya Kak ngerasa insecure itu mulai dari ini sih, tingkat sekolah sih. Oh, dari Karena tingkat waktu itu sekolah. kan aku, karena waktu itu kan aku mulai dari nol, jadi aku nggak ngerti apa-apa waktu itu. Kemudian apaan sih isinya gitu kan. Akhirnya waktu itu aku sempet kayak dari 10 orang, itu ada kakak kelas, ada adik kelas, ada yang sekelas seangkatan gitu ya sama aku. Itu aku tuh ranking akhir-akhir gitu, dan itu diumumin, ditempel gitu kan di papan Iya. pengumuman. Ada tesnya waktu itu. Itu kayak, aduh, ini aku bisa nggak ya? Terus kayak, Iya, iya. ya sempet ngerasa insecure dari sekolah, bahkan seleksi Hmm. sekolah. Terus akhirnya